Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan budidaya ikan hias lohan oleh kelompok kami, yaitu saya, Rahman Juli Pratama, Muhammad Fail Zulfikar, Muhammad Agi Fatur Rahman, Muhammad Al-Torik, Muhammad Hashim Zakwan, Nasban Fahri Ramadan Zain. Dan materi yang akan kami jelaskan pertama tentang ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias yang akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Torik, sumber daya yang dibutuhkan dijelaskan oleh Muhammad Agi Fatur Rahman, proses produksi ikan hias dijelaskan oleh Muhammad Farel Zulfikar, pemeriksaan kualitas hasil dijelaskan oleh Muhammad Hashim Zakwan, dan pengemasan produk ikan hias oleh Naswan Fahri Ramadan. Yang pertama, ide dan peluang usaha pemberian ikan hias oleh Muhammad Al-Tariq. Oke, thank you moderator Rahman. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Perlu kita ketahui, dalam satu tindakan atau usaha, terdapat sesuatu yang melatar belakangnya. Bahkan hal sekecil minum saja pasti ada alasan di balik itu. Dalam kasus budidaya ikan hias, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang melatar belakangi lonjakan atau minat atau tren budidaya ikan hias sebagai berikut. Poin ke-1, harga jual yang tinggi. Dilansir dari kompas.com, terdapat setidaknya 5 ikan hias termahal di dunia, dari harga 85 juta rupiah hingga 1,4 miliar rupiah. Dan yang paling mahal yaitu Arwana Platinum yang menembus 5,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk ikan lohan sendiri berkisar antara 850.000 hingga 3.500.000 rupiah. Poin kedua, pembenihan dan pemeliharaan yang tergolong mudah. Hal ini jika kita bandingkan dengan ikan ternak, maka pembenihan dan pemeliharaan tergolong mudah. Karena cenderung membutuhkan alat-alat yang simple, seperti akuarium dan pakan yang mudah dicari di pasar. Poin mengisi waktu luang, metode pencarian baru, dan rehabilitasi akan saya jadikan satu, karena hal ini merujuk pada satu hal, yaitu situasi pandemi. Dilansir dari Jawa Pos, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa pada situasi pandemik terjadi lonjakan 7,69% dari volume yang diekspor dari sebelumnya. Sekitar 16,68% meningkat di tengah kondisi pandemi. Hal ini juga tidak luput dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait kemudahan akses belanja daring. Ujar salah satu perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Poin kelima, sebagai tujuan prestise. Hal ini berarti tren pemeliharaan dan pemeliharaan ikan hias juga dijadikan ajang pengakuan. Seperti orang yang memelihara arwana platinum, maka ia akan diakui kaya dan derajatnya dipandang lebih tinggi. Berikutnya sebagai tujuan rehabilitasi. Hal ini berarti tren pemeliharaan dan pembenihan ikan hias dijadikan pelampiasan terhadap stres yang dialami atau dengan kata lain sebagai pengobatan. Berikutnya yaitu sebagai tujuan estetika. Hal ini berarti tujuan orang memelihara ikan hias murni untuk menambah nilai keindahan di tempat tersebut. Sekarang kita akan beralih ke Muhammad Agil Fatur Rahman. Sumber daya yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung pembenihan dan pemeliharaan ikan hias. Poin pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam budidaya ikan hias sangat diperlukan untuk memberikan makanan, membersihkan, dan mengganti air. Selain itu, sumber daya manusia yang diperlukan harus seimbang dengan banyaknya ikan hias yang dipelihara. Poin kedua, tempat budidaya ikan bisa menggunakan botol, bekas, plastik, atau akuarium. Tempat pembudidayaan ikan juga tergantung seberapa banyak ikan yang akan dibudidaya. Poin ketiga, kaca dan lem. Kaca dan lem sebagai persiapan dalam mengatasi permasalahan tempat pembudidayaan ikan hias, seperti terjadinya kebocoran pada akuarium tempat pembudidayaan ikan hias. Poin terakhir, sumber daya alam. Perlu diperhatikan kualitas air yang digunakan untuk menangkap ikan hias di akuarium, sebab air sangat mempengaruhi kualitas hidup bagi ikan hias.
Selanjutnya kami akan menjelaskan proses produksi ikan hias oleh Muhammad Farel Zulfikar. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses produksi ikan hias. Tujuan produksi ikan hias yaitu untuk memperbanyak ikan agar dapat dijual. Menurut Effendi, ada 5 cara atau proses dalam produksi ikan hias. Yang pertama, persiapan sarana dan prasarana. 2, pemeliharaan induk. Ketiga, pemijahan induk. Keempat, penetasan telur. Kelima, pemeliharaan larva dan benih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu khusus untuk ikan lohan. Yang pertama, persiapan sarana dan prasarana. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan sarana dan prasarana seperti wadah tempat induk kawin dan makanannya. Yang kedua, pemeliharaan induk. Untuk mendapatkan anakan ikan berkualitas tinggi, maka membutuhkan induk yang berkualitas pula. Ciri-ciri induk berkualitas antara lain, anggota tubuh lengkap, tidak cacat dan tidak bengkok, memiliki jenong dan sudah terlihat corak mutiara di jenongnya. Kemudian harus diperhatikan pakan yang diberikan kepada induk. Berikan pakan yang berkualitas agar mendapatkan anakan yang berkualitas pula. Yang ketiga, pemijahan induk. Pemijahan induk adalah proses pembuahan telur untuk mendapatkan anakan, yaitu dengan mengawinkan induk jantan dan betina. Caranya yaitu dengan menyiapkan induk jantan dan induk betina dalam satu wadah. Saat keduanya sudah siap kawin, tutup wadah dan jangan lupa berikan makan yang banyak. Biarkan ikan lohan melakukan perkawinan dan lepaskan penutup 1-2 hari kemudian. Yang keempat, penetasan telur. Telur ikan lohan akan terlihat di bagian bawah akuarium, atau wadah juga boleh. Telur yang berhasil dibuahi berwarna kuning dengan bintik hitam, sedangkan yang gagal berwarna putih susu. Telur akan menetas dalam waktu lebih kurang 2 hari. Saat hal ini terjadi, sebaiknya pindahkan induk ikan lohan agar tidak mengancam anaknya. Yang kelima, pemeliharaan larva dan benih. Anakan yang telah menetas akan berkumpul di dasar akuarium. Selama 2-3 hari setelah menetas, anakan tidak perlu diberi makan, karena masih mempunyai cadangan makanan. Pada hari keempat, sudah boleh diberi makan. 2 bulan kemudian, anakan lohan yang mulai besar sudah bisa disortir berdasarkan warna hingga pemeliharaan lebih lanjut. Kembali ke moderator. Selanjutnya pemeriksaan kualitas hasil yang akan disampaikan oleh Muhammad Arsyam Zakwan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan hias. Pemeriksaan kualitas atau quality control adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Pengendalian kualitas proses produksi merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan atau memuaskan konsumen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menentukan standar kualitas produk, yang kedua mengadakan tindakan koreksi, yang ketiga merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu antar bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu yang pertama bagian pemasaran, yaitu mengadakan penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh pada konsumen. Yang kedua, bagian perencanaan adalah merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Yang ketiga, bagian pembelian bahan, yaitu memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kembali ke moderator. Selanjutnya pengemasan produk ikan hias yang akan disampaikan oleh Naswan Fahri Ramadan. Pengemasan produk pada ikan hias. Dalam budidaya ikan hias, salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian adalah teknik pengangkutannya. Pengusaha ikan hias sering mengalami kerugian karena kesalahan teknik pengangkutan. Untuk mengatasi hal ini, dalam pengangkutan bukan hanya jarak tempuh dan alat angkut yang diperhitungkan. Ternyata masih banyak bagian yang harus dipertimbangkan. Cara pengemasan dan pengangkutan ikan hias dengan cara seperti ini. Pertama, dibarokkan. Dalam pengiriman ikan hias, selain harus tepat waktu, ikan juga harus tetap hidup dan sehat sampai tujuan. Prinsipnya ada 2 bagian dalam pengiriman ikan hias, yaitu pengemasan dan pemberangkatan.
Keduanya harus dilakukan dengan cepat dan tepat, sesuai dengan syarat pengiriman ikan. Untuk memperlancar pengiriman, sebelum pengemasan dilakukan, ikan harus sudah diseleksi terlebih dahulu. Seleksinya meliputi jenis, ukuran, dan kesehatan ikan, sehingga ikan yang dikirim benar-benar ikan yang sehat dan yang diminta oleh pembeli. Kemudian pemberokan adalah suatu perlakuan untuk mengistirahatkan ikan setelah mendapat penanganan tertentu di tempat pemeliharaan agar ikan kondisinya lebih baik dan tidak stres selama di perjalanan. Pemberokan dilakukan dalam air bersih yang sudah disterilkan selama 2-3 hari. Selama pemberokan, ikan tidak diberi pakan, namun kondisi kesehatan ikan tetap terus dijaga. 2. Disesuaikan dengan daya tampung. Untuk keselamatan ikan, jumlah ikan yang dimasukkan dalam kantong plastik harus sesuai dengan kemampuan daya tampungnya. Selain itu, perbandingan isi ikan dengan jumlah air dan kondisi dan oksigen juga harus sesuai. Sebaiknya kantong plastik yang dipakai hanya diisi dengan air 1/4 bagian. Air yang dimasukkan dalam kantong plastik harus steril dan sudah difiltrasi terlebih dahulu. Setelah kantong plastik diisi air, maka ikan dimasukkan ke dalamnya. Berat per jumlah ikan yang dimasukkan sebaiknya sama perbandingannya dengan berat per volume air. Cara menghitung perbandingannya dapat dilakukan dengan menimbang jumlah ikan tersebut. Kemudian, sisa isi kantong plastik diisi dengan oksigen dan diikat kuat agar oksigen tidak keluar atau bocor. 3. Pengangkutan atau transportasi. Dalam pengangkutannya, selain keselamatan, tepat waktu perlu juga diperhatikan. Untuk itu, alat transportasi yang digunakan perlu dipertimbangkan. Pengangkutan dapat melalui darat, dapat juga melalui air atau udara disesuaikan dengan jarak dan kemudahan pengiriman. Untuk pengiriman berjarak tempuh kurang dari 24 jam, dapat melalui darat, yaitu menggunakan mobil. Pengirimannya dapat, sedangkan untuk daerah dengan jarak pengiriman lebih dari 24 jam, dapat menggunakan pesawat terbang. Namun, apabila daerah pengiriman tidak dapat dilalui dengan darat maupun udara, maka pengirimannya bisa melalui air menggunakan kapal. Kembali ke moderator. Berikut video akuarium ikan hias lohan kelompok kami. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget. Gimana? Bagus bukan? Wow. Baiklah, sekian hasil perencanaan budidaya ikan hias lohan dari kelompok kami yang poin-poinnya telah disampaikan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.